Oke, ya. Untuk kelompok 1 di sini ada Teh Sri Nurlaili dan yang lainnya yang tidak presentasi di unmute dulu biar nanti tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu kira-kira seperti itu. Dan kalau akan bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Kan kira-kira seperti itu. Mangga Teh Sri Nurlaila. Halo Teh Sri. Assalamualaikum, Ya, Teh Sri. ya. Ini saya juga kelompoknya, Pak. Oh iya ya, mangga Teh Nunung. Teh Sri, sabar. Berarti kita buka dulu ya. Boleh, mangga Teh. Bentar. Teh Sri, oh ya udah ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Umi. Alhamdulillah. Oke, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, lebih-lebih nikmat kesehatan ya. Sehingga pada pagi ini kita bisa mengikuti perkuliahan terus dan tak lupa pula kita hanturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri sebagai moderator, yaitu nama saya Nunung Rohayati. Terus sama sahabat-sahabat saya, yang pertama ada Bapak Alfat Saiful Aziz, yang kedua ada Ade Ali Mansur Fuadi, terus yang ketiga ada Ali Firdaus, dan yang keempat ada Ibu Sri Nurlaili. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami, makalah yang berjudul tentang Pancasila dalam Pandangan Liberal. Dan yang akan membacakan, saya persilakan kepada rekan kami, yaitu Ibu Sri Nurlaili. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillah. Di sini tentang Pancasila dalam pandangan liberal. Pengertian ideologi Pancasila dan ideologi liberal. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Ideologi disebut juga identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Pengertian ideologi liberal. Kata liberal berasal dari bahasa Latin, liber, yang berarti berbahasa bukan budak. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan mengakui hak-hak individu dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Di sini ada tokoh liberalisme, ada 3. Yang pertama, John Locke ini pencetus teori naturalisme liberal.
yang beranggapan apabila hak milik pribadi merupakan salah satu hak alam serta naluri yang tumbuh bersama pertumbuhan manusia. J.J. Rousseau ini pemikirannya mempengaruhi revolusi Perancis, perkembangan politik modern, serta juga dasar pemikiran edukasi. Voltaire, beliau ini sangat mendukung semua hak-hak manusia serta juga kebebasan sipil, termasuk juga kebebasan beragama. Kelebihan paham liberal. Yang pertama, terjadi persaingan yang positif di dalam masyarakat sehingga seluruh orang ingin untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Yang kedua, terdapat keinginan serta inisiatif dari masyarakat untuk mau berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, tiap-tiap orang mendapat hak serta kebebasan yang sama di dalam bermasyarakat. Yang keempat, timbulnya motif mencari keuntungan di dalam suatu masyarakat sehingga aktivitas itu menjadi lebih efektif serta efisien. Mantap kurang yang lagi. Oh ya, yang tidak presentasi tolong di unmute dulu ya, biar Tesri bisa kedengaran suaranya. Peran ideologi Pancasila di era globalisasi. Masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti budaya Barat yang sesungguhnya tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Selain itu, sejumlah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah haluan negara Indonesia menjadi ke arah liberalisme. Budaya politik musyawarah mufakat yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Budaya politik musyawarah mufakat yang menjadi karakter bangsa diubah menjadi persaingan bebas politik tanpa batas. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga apa yang dikatakan Bung Karno dalam Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik untuk membangun kekuatan politik bangsa dalam menghadapi dominasi politik asing. Di bidang ekonomi untuk mengakhiri eksploitasi ekonomi oleh penjajahan asing model baru, serta berkepribadian di bidang budaya untuk menghadapi penetrasi budaya bangsa asing yang menguasai cara pandang dan perilaku bangsa dapat benar terwujud. Sudah? Mangga Teh Nunung. Oke, terima kasih kepada Ibu Sri. Oke, untuk sahabat-sahabat yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan. Silakan sahabat-sahabatku. Ini Bu, izin bertanya Bu. Iya, dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Otang Romansyah. Otang Izin ya, bertanya. Otang Romansyah. Nah, menurut kelompok Ibu ya Bu, ideologi Pancasila yang kita anut itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia belum gitu loh Bu? Mungkin itu sih. Maaf Mas Otang, jangan balap-balap. Oh, siap. Nah, menurut kelompok Ibu, Pancasila itu udah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia atau belum gitu? Bisa dipahami mungkin ya? Oke, terima kasih. Oke, makasih Bu. Ya. Oke, yang kedua, silakan yang mau bertanya lagi. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zezen Zaini Nurdin dari Ciamis. Izin menanyakan bagaimana positif dan negatifnya ketika dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 terhadap
haluan Indonesia menjadi liberalisme gitu. Itu Halu, manfaat ya, haluan apa? haluan menjadi ke arah liberalisme tadi gitu. Jadi itu manfaat yang didapat ataupun juga negatifnya itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga mungkin ada lagi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Umi, saya Ya, bertanya, izin bertanya. dengan Pak siapa? Nama Henry dari Ciamis, Mi. Nah, Hendrik. yang ditanyakan mungkin ya, yang ditanyakan, nah terkait dengan zaman ya, Pancasila itu kan isinya sedikit membebaskan terkait masalah demokrasi. Katakan sama Ibu Sri berpendapat, kemudian mengusulkan sesuatu gitu kan. Nah, kaitan demokrasi ini ketika ditarik ke belakang zaman Presiden Soeharto gitu ya, itu kan seolah-olah ditekan, seolah-olah demokrasi atau kebebasan berpendapat itu dibatasi. Nah, bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya di dalam apa istilahnya isi Pancasila itu keterkaitan dengan zaman sekarang ini gitu. Itu mungkin bisa dipahami mungkin ya. Menyikapi gimana putus-putus tadi? Bagaimana menyikapi? Ini kan terkait demokrasi ya. Demokrasi ketika kita tarik ke belakang ke zaman Presiden Soeharto gitu kan, itu kan dibatasi ya terkait berpendapat dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana menyikapi dengan kebebasan sekarang ini, berpendapat sekarang ini ya, sehingga masyarakat itu bisa mengutarakan ya keinginannya ataupun kebebasannya itu sendiri gitu. Halo? Oh ya, ya oke, udah saya catat. Sudah ya Pak ya? Iya, iya. Oke, terima kasih kepada Pak Hendrik ya. Oke, pertanyaan sesi pertama kami tutup. Kita ini ya, kita jawab untuk yang pertanyaan yang pertama. Oke, kepada Ibu Sri, monggo Ya, untuk pertanyaannya. Sudah. saya menjawab pertanyaan dari Mas Otang Romansyah dulu ya. Pertanyaannya saya ulang, ideologi Pancasila kebutuhan masyarakat Indonesia atau belum? Benar, Mas Otang. Betul teh, betul. Sudah sesuai atau belum gitu ya, lebih tepatnya mungkin. Dibandingkan dengan ideologi yang lainnya, ideologi Pancasila itu udah termasuk yang menganut banget tuh. Paling pas kalau kata saya. Karena ideologi Pancasila mempunyai 5 sila. Kalau kalau ideologi liberalismenya untuk lebih ke diri sendiri tuh.
Lanjut. Jadi ideologi Pancasila itu udah jadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Paham nggak, Mas? Eh, maksudnya penjelasannya gitu loh Teh. Jadi penjelasannya, ideologi Pancasila sudah pas dengan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia karena mempunyai 5 sila yang mengandung di Pancasila. Yang sila pertama ketuhanan, pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama, tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan juga. Yang kedua, Indonesia bangsa tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain. Yang ketiganya, internasionalisme menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Yang keempat, demokrasi Indonesia mengenai 3 prinsip mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Kelimanya, keadilan sosial. Pada sila ini mengandung arti kemakmuran. Bukan hanya keadilan dan kemakmuran pada individu saja, tapi hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial. Jadi kalau liberalisme itu kepentingan untuk diri sendiri. Kalau Pancasila bisa mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Begitu. Paham, Mas Otang? Paham insya Allah. Oke. Yang dari pertanyaan Mas Otang, barangkali ada yang mau menambahkan, boleh? Ya, izin menambahkan boleh, Mbak Sri? Boleh, silakan. Ya, terkait pertanyaan Kang Otang mungkin yang tadi, apakah ideologi Pancasila sudah terterap di Indonesia, mungkin begitu ya? Ya, menurut saya belum sama sekali. Kenapa belum? Karena dituliskan di situ Pancasila nomor pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bukankah Esa itu satu? Tapi kenapa banyak di Indonesia saat ini, bahkan sampai sekarang mungkin perbedaan agama masih menjadi salah satu timbulnya keresahan gitu di dunia masyarakat mungkin. Kemudian di sana persatuan Indonesia. Tapi kenapa wilayah-wilayah Indonesia masih belum bisa bersatu gitu? Terus dilihat lagi dari kerakyatan yang adil dan beradab. Apakah sudah adil? Saya merasa saya sebagai rakyat belum merasakan keadilan dari Pancasila tersebut gitu. Dan masih banyak lagi dari kelima Pancasila, ideologi Pancasila tersebut yang menurut saya belum belum sesuai dengan Indonesia sendiri gitu. Jadi menurut saya ideologi Pancasila itu belum sesuai dengan Indonesia gitu. Mungkin begitu pendapat saya. Barangkali ada kesalahan, mungkin bila boleh ditanggapi gitu. Mbak Sri, mungkin Pak Otang gimana? Oke, terima kasih buat Teh Wenang atas masukannya.
bagaimana Pak Otang bisa diterima untuk jawaban dari pertanyaannya? Insya Allah bisa. Aduh, punten nih lagi di motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu. Bisa saya menambahkan tadi yang disampaikan dari Mbak Unang tadi? Boleh, mangga Pak Hasan. Terima kasih Bu Sri. Tadi sampaikan Mbak Unang tadi, menurut pribadi belum sesuai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak Unang ya. Jadi menurut kita Pancasila ini kan memang sudah dirumuskan sebagai dasar negara kita. Yang merumuskan dari berbagai tokoh, sehingga menurut saya Pancasila ini sudah sesuai dengan dasar negara kita. Dan juga kita bisa membaca buku Pancasila di situ. Sudah ada aturan-aturannya, mulai butir pertama, butir kedua tentang ke Pancasila. Mungkin kita harus belajar lagi tentang butir-butir Pancasila tersebut. Namun itu pribadi boleh saja tidak sependapat dengan Pancasila di negara kita. Namun perlu kita sadari juga bahwa tanpa Pancasila negara kita juga tanpa Pancasila negara kita juga belum tentu ada. Sehingga menurut saya pribadi Pancasila sudah cocok dengan negara kita. Kalaupun ada yang tidak sependapat dengan maksudnya belum sesuai dengan negara kita, itu sah-sah saja. Tetapi kembali kita harus melihat ke belakang bagaimana adanya Pancasila ini. Bukan orang-orang sembarangan yang merumuskan Pancasila ini, mulai dari Piagam Jakarta sampai terbentuknya Pancasila. Mulai dari sebelum ketuhanan yang Maha Esa itu pernah sila pertama itu bukan ketuhanan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama itu di Piagam Jakarta. Tapi setelah dirembukan kembali, dimusyawarahkan kembali, dan berbagai macam pendapat segala macam, akhirnya
terbentuknya Pancasila. Mungkin para pendahulu-pendahulu kita juga memikirkan sehingga Pancasila ini sebagai dasar ini nanti ke depannya supaya bisa diterima secara luas. Jadi menurut saya Pancasila ini sudah cukup mewadahi kultur, budaya, dan baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote itu sudah mewadahi. Kalaupun menurut sebagian yang belum berkenan itu sah-sah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. saya menambahi? Boleh, Kak Maulana. Ya, saya sependapat dengan Pak Hasan tadi. Kalau secara pertanyaannya, apakah Pancasila, ideologi Pancasila itu sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia? Mungkin jawabannya sebenarnya kalau melihat sila-sila yang tertuang dalam Pancasila sendiri itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Yang beda lagi kalau pertanyaan apakah pengamalannya itu sudah sesuai dengan Pancasila, itu mungkin yang jauh. Maka seolah-olah akhirnya yang terjadi Pancasila itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tapi kalau dilihat sila-silanya, sebenarnya itu sudah secara garis besarnya itu sudah bagus, sudah pas lah. Cuma ya itu, karena orang-orangnya yang kemudian dalam mengamalkan Pancasilanya itu tidak sesuai, sehingga Pancasila itu seperti sesuatu yang kurang. Apalagi kalau misalnya keadilan sosial bagi masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan sebenarnya berarti dalam Pancasila ideologi itu kan mengusahakan sebuah keadilan untuk semuanya. Tapi prakteknya beda dengan prakteknya itu mungkin masih sebagian tok yang merasakan. Tapi kalau apakah Pancasila sesuai dengan kebutuhan? Kalau menurut pendapat saya sudah sesuai. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan? Iya, setuju. Silakan lanjut. Kalau tidak ada, lanjut pertanyaan dari Kang Jejen ya. Bagaimana positif dan negatif amandemen ke arah liberalisme? Positifnya yang pertama, tiap-tiap orang mendapat hak serta kebebasan yang sama di dalam bermasyarakat. Yang keduanya, kebebasan individu di dalam mempunyai partai politik tanpa intervensi dari pihak lain.
Yang ketiga, timbulnya motif mencari keuntungan di dalam suatu masyarakat sehingga aktivitas atau kegiatan ekonomi itu menjadi lebih efektif serta efisien. Dan negatif ke arah liberalismenya, pihak-pihak yang mempunyai sumber daya cenderung melakukan eksploitasi para pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Munculnya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau juga golongan miskin. Yang ketiga, munculnya persaingan bebas sehingga hal tersebut membuat pemerataan pendapat di masyarakat itu menjadi sangat sulit dicapai. Yang keempatnya, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan masyarakat lain atau sebaliknya. Bisa dimengerti, Kang Jejen? Siap, insya Allah. Barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak ada? Cukup mungkin, Mbak. Baik. Pertanyaan yang ketiga, Teh Nunung boleh diulang pertanyaannya? Atau Pak Henry boleh diulang lagi pertanyaannya? Oke, bagaimana tapi ya Mbak ya terkait dengan demokrasi pada zaman Bapak Presiden Soeharto yang sementara itu kelihatannya itu lebih ditekan gitu kan. Nah, terkait dengan zaman era kebebasan seperti ini, gitu. Seperti apa menyikapinya? Barangkali ada yang mau ingin menjawab, boleh sambil mencari. Izin menanggapi, Mbak Sri. Boleh, Ya. saya menang. Menyikapi demokrasi di era pemimpinnya. Bagaimana menyikapi kebebasannya ya kan ya Mbak? Baik, menurut saya sikap kita terhadap kebebasan itu sendiri ya menurut saya haruslah dengan sebijak mungkin, karena yang
saat ini kita rasakan semua mungkin. Jika zaman dulu tidak dibebaskan, maka tidak ada bedanya dengan saat ini. Toh kita berpendapat apakah mendapat respon atau sikap baik gitu dari para pemerintah. Nah, diperjelas lagi kan oleh kejadian mahasiswa yang mendapatkan kekerasan mungkin waktu demo di mana itu namanya oleh polisi, kan mereka mendapatkan kekerasan. Jadi menurut saya sebijak mungkin kita harus menyikapi kebebasan berpendapat di zaman saat ini, di masa kepemimpinan Pak Jokowi mungkin gitu. Gitu mungkin ada yang mau menambahkan barangkali. Halo, Assalamualaikum. Kemana nih moderatornya nih? Ya, pertanyaan dari Kang Henry. Cara menyikapinya demokrasi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto dan demokrasi pada zaman sekarang ini. Menyikapinya dengan, menurut saya pribadi, dengan sabar tapi tegas. Yang dinamakan demokrasi itu bukan hanya sekedar kebebasan, tapi mengeluarkan pendapat dan bukan pula sekedar kebebasan berbuat. Demokrasi yang sehat memerlukan sikap mental yang dewasa dan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang besar. Boleh barangkali ada yang ingin menanggapinya? Oke, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Nah, kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi demokrasi ini memiliki pilar yang mana berpendapat itu bebas, namun berpendapat yang bertanggung jawab yang didasarkan pada fakta yang ada, dan janganlah menyakiti satu sama yang lain, karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia, karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, terima kasih penjelasannya. Oke, sudah puas
Pak Hendri atas jawabannya. Mungkin ada tambahan lain atau tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin cukup Teh Nunung. Oh, udah selesai ya berarti ya. Oke, sampai di sini dulu hasil presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Sri ya, Teh Nunung dan Kang Alfat ya, dan semua yang ada di kelompok 1. Tadi pertanyaan-pertanyaannya cukup luar biasa dari Kang Otang, Kang Jejen, dan Kang Hendrik ya, berkenaan dengan liberal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi ya, materi yang dipaparkan oleh kelompok 1 ini. Saya tidak akan mengomentari lebih jauh tentang pendapat-pendapatnya, cuman ada sedikit ya yang ingin saya sampaikan, yaitu pertanyaan dari Kang Otang tentang apakah ideologi Pancasila sudah sesuai dengan kebutuhan. Tadi dari pemateri sudah menyatakan bahwa itu sudah sesuai, kemudian dikuatkan oleh Kang Hasan dan Kang Maulana. Kemudian ada Teh Wenang yang menyatakan belum sesuai. Nah ini ya, berarti kita dapatkan dua ragam yang menyatakan ada yang sudah sesuai dan ada juga yang menyatakan belum sesuai. Namun terlepas dari itu semua, karena yang harus kita penuhi seperti ini, tidak ada satu ideologi pun di dunia ini yang bisa memuaskan seluruh rakyatnya, termasuk ideologi komunis, termasuk ideologi liberal, termasuk juga sosialis ya. Jadi tidak ada, dan kalau semua ideologi itu dapat memuaskan masyarakatnya, itu juga tidak akan menjadi presiden ya, bahwa negara tidak akan lagi memiliki satu cita-cita ketika kemakmuran itu akan tercapai dalam tempo yang singkat. Dan tentunya menyambung dari hal ini itu berkaitan dengan pertanyaannya Kang Jejen, yaitu bagaimana positif dan negatifnya, kan gitu ya. Nah ini kan agak menyambung. Kemudian tentang amandemen. Nah ini tadi kalau kita sambungkan dengan liberalisme dan mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Teh Sri dan Teh Nunung, yaitu tentang tokoh liberalisme, yaitu John Locke. Karena gini, kenapa John Locke itu berperan ya mengagung-agungkan tentang kebebasan atau liberal ya, liber atau kebebasan. Karena di Inggris, coba kita lihat kalau John Locke itu ada di Inggris, kemudian Rousseau ada di Prancis, dan Voltaire itu ada di Inggris. Itu adalah negara-negara yang kalau kita lihat
itu berasal dari negara kerajaan, ya awalnya. Nah, dari sinilah maka ketika suatu pemerintahan dipimpin oleh raja, ada satu kediktatoran, ya. Kediktatoran ini yang kemudian melahirkan kurangnya memberikan ruang terhadap kebebasan masyarakat. Nah, itu ketika di Inggris. Begitu juga dengan Rousseau, di mana pada revolusi Prancis tersebut kira-kira banyak sekali para pemilik modal, tetapi pemilik modal ini tidak memiliki peran yang penting dalam negara, sehingga pemilik modal ini menginginkan satu kebebasan. Ya, kebebasan ini tentunya harus diakomodir. Kalau tidak, para pemilik modal ini sangat berbahaya, bisa melakukan pemberontakan yang luar biasa. Akomodir dari pemilik modal ini kemudian menghasilkan apa yang dinamakan dengan partai politik seperti yang kita kenal hari ini, ataupun parlemen. Itu adalah parlemen yang lahir dari kaum borjuis. Jadi nanti tinggal rekan-rekan melihat bagaimana pola-pola partai politik di kita, yaitu dengan cara melihat dari pemikirannya John Locke, kemudian revolusi Prancis, dan dari Voltaire itu sendiri. Nah, kalau kita menarik kepada ideologi Pancasila apakah sudah sesuai? Nah, ini tinggal nanti di breakdown dari kata-kata John Locke, ya, dan kemudian ada lawan dari John Locke ini yang hampir sama, yaitu Thomas Hobbes. Dimana kalau John Locke menekankan seperti ini. Manusia pada dasarnya dilahirkan itu memiliki sifat yang jahat. Karena manusia secara pribadi memiliki sifat yang jahat, maka dibutuhkan yang namanya pergaulan hidup, ya, pergaulan hidup yang dinamakan negara. Agak terbalik dengan pemikirannya Thomas Hobbes bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan baik. Tetapi ketika dia berhubungan dengan manusia lain, maka akan timbul satu kejahatan. Maka diperlukan juga negara. Nah, ini yang kemudian melahirkan satu kebebasan atau paham liberal. Nah, ini ya. Itu yang bisa kita ambil. Bagaimana positif dan negatifnya terhadap amandemen Indonesia? Ya, tentunya setiap satu tindakan ada positif maupun negatifnya. Di ranah positifnya kita tahu bahwa dengan adanya amandemen sekarang ini masyarakat bebas mengeluarkan pendapat sebagaimana yang tadi dikatakan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi negatifnya juga ada, di mana kontrol dari pemerintah terhadap kebebasan ini juga kadang menjadi dilema tersendiri. Maka tadi ya, menyambung dari pertanyaan Mas Hendri, pada era Soeharto dan dikaitkan dengan jawaban pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama tentunya kebebasan itu harus bertanggung jawab. Dan kebebasan yang kedua itu adalah kebebasan itu harus dilakukan secara sadar. Oke. Dan yang ketiga, kebebasan itu akan dikatakan bebas kalau bebas itu ada batas-batasnya, ya. Jadi catatan untuk diskusi hari ini bahwa ketika kita bicara liberalisme ada 3 kata kunci. Bahwa yang pertama, kebebasan itu kita akan dikatakan bebas kalau kita memiliki tanggung jawab. Jadi istilahnya jangan bicara ataupun mengungkapkan pendapat yang kira-kira itu bisa menyangkut menyakiti secara pribadinya. Boleh kita mengkritik negara, dalam hal ini pemerintah, legislatif, tetapi jangan mengkritik pribadinya. Ini urusannya nanti berbeda. Itu yang dinamakan sebagai tanggung jawab. Boleh kita mengkritik DPR-nya, tapi jangan mengkritik DPR-nya yaitu terhadap pribadi, ya, menyangkut masalah-masalah atau kepribadian dari personnya itu.
Kemudian yang kedua adalah kebebasan yang ideal, yakni kebebasan yang harus dibatasi. Nah, kita akan dikatakan bebas kalau kita punya batas-batas di dalam perbuatannya. Misalkan gini, Kang Jejen, Kang Maulana, Kang Hendrik, Teh Sri, Kang Hasan, Teh Wenang, Teh Nunung, dan yang lainnya, kita tidak akan merasa bebas ketika kebebasan itu tidak dibatasi. Sebagai contoh, misalkan nanti ketika kita kuliah tatap muka, ya, saya memberikan kebebasan kepada Teh Sri, mau masuk, mau tidak, mau duduknya di tempat manapun, silahkan. Nah, ini kan justru yang ketika bebas tanpa batas ini, itu bentuknya Teh Sri sendiri tidak akan merasa bebas, justru akan merasa terkekang. Nah, itulah ya. Jadi, itu tiga kategori yang bisa kita ambil makna dari teman-teman yang sudah menyampaikan presentasi, yaitu kelompok 1 ya, dan kelompok 1 yaitu anggotanya ada Al-Fatih Saiful Aziz, kemudian Ade Ali Mansur Fuadi, Ali Firdaus, Kang Mamat MS, kemudian Teh Nunung Rohayati, dan Teh Sri. Oke ya, itu anggota-anggotanya. Baik, ada yang akan kita diskusikan sebelum kita akhiri, mangga. Teh Sri gimana? Selamat pagi Pak dosen. Iya, Kang Hasan. Tadi yang disampaikan Pak dosen tentang ideologi tidak memuaskan masyarakat, saya menurut saya ada benarnya, tetapi memang dalam suatu negara itu kan Pak dosen yang izin. Masing-masing ideologinya berbeda. Kayak kita dipaksakan, contohnya pernah kita ada sejarah kelam. Saya kan kebetulan mohon izin Pak dosen, saya dinas di Korem di TNI. Iya, iya. Jadi kita Angkatan Darat ini kan pernah sejarah kelamnya dengan tahun 65 itu ada beberapa oknum dari kita sendiri dan partai yang mengatasnamakan mau merubah ideologi kita. Memang sependapat saya dengan Pak dosen tidak memuaskan keseluruhan masyarakat, tetapi tentang ideologi Pancasila ini menurut saya memang sudah sesuai dengan kultur budaya kita. Memang di setiap negara pasti ada yang oposisi dan tidak seperti itu. Namun kita sebagai warga negara yang baik, mungkin yang disampaikan Pak Maulana kembali, kita kembali ke diri kita masing-masing untuk bersama-sama berbenah untuk mengamalkan sila-sila yang ada. Karena menurut saya pribadi, saya melalang buana kemana-mana itu, yang saya tegakkan itu kan 4 pilar Pak. Ya, mulai dari NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu kan, itu yang kita tegakkan kemana-mana. Saya mohon izin pernah tugas kemana gitu, hanya menegakkan itu apa 4 pilar tersebut. Siap Pak. Jadi mohon izin hanya menyampaikan sedikit pengetahuan saya. Mohon maaf kalau ada saran. Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih Kang Hasan. Maksud saya gini, tidak semua ideologi itu bisa memuaskan masyarakatnya, karena nanti kalau kita tarik lebih tinggi, tergantung kita akan melihatnya, apakah melihat ideologi dalam 2 konsep. Biasanya yang akan dilihat secara ideologi 2 konsep, yaitu adalah distribusi dari keadilan itu. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama, tadi mengeluarkan pendapat setiap orang memiliki hak yang sama. Itu adalah konsep dari keadilan distribusinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang dikatakan Kang Hasan ini sangat luar biasa. Kang Hasan melihat dari keadilan yang dinamakan dengan ideologi Pancasila adalah dari prosedur, ya. Jadi ketika mengamalkan Pancasila berarti
dasarnya apa? Kan gitu Kang Hasan ya, yang selalu ditanyakan oleh masyarakat, dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar. Nah ini, itu adalah kategori yang dinamakan keadilan prosedur. Dan masyarakat tidak akan bertanya lagi ketika sudah ini dasarnya Pancasila, dasarnya Undang-Undang Dasar, dasarnya negara kesatuan, ya. Nah ini tidak akan banyak perdebatan. Nah yang saat ini maksud saya bahwa itu tidak akan memuaskan baik distribusi maupun proses itu sekarang sudah terjawab. Terkadang ya di tataran masyarakat kita ini ada rasa ya, sedikit rasa yang kurang memberikan keadilan ini, yaitu yang namanya adalah keadilan yang di tengah-tengah antara distributif ya dengan prosedural ini, yang kemudian gini, ketika melihat seseorang ini di dalam prakteknya, dan ini yang harus kita memberikan pemahaman ke masyarakat ya. Yang pertama biasanya dia akan melihat ketika kemarin kita sudah bicara, ketika ada yang mendapatkan bagiannya lebih besar, lebih kecil, kita itu selalu rasa curiga. Nah ini maksud saya Kang Hasan yang harus dibangun, karena ideologi ya adalah cita-cita tertinggi kita, maka memang yang harus dibangun adalah dari sisi yang tadi rasa curiga ini ya. Ketika kita pun bicara ideologi lain itu ada. Nah ini yang harus nanti bagaimana antara distributif keadilan dengan prosedur keadilan itu bisa berjalan sehingga tercapailah yang namanya kecerdasan suatu bagi bangsa Indonesia. Gitu Kang Hasan ya. Oke. Terima kasih Pak. Tetapi menurut saya harus ada sistem yang ikut berperan di situ Pak. Iya. Menurut saya Pak. Sistem itu mulai dari tingkat RT, RW atau perdesaan dan kira-kira ikut membantu tadi masalah distribusi itu sehingga tidak kesenjangannya tidak terlalu timpang gitu Pak. Memang kalau dilihat dari kesenjangan itu seluruhnya kesenjangan Pak. Dari sampaikan Pak Ponang tadi keadilan sosial belum kan saya juga mengalami seperti itu, tetapi kita sebagai warga negara yang baik kan harus tetap Pancasila ini kan sebagai dasar kita Pak, seperti itu. Makanya sudah digariskan di titik Pancasila, di Pancasila. Dulu kan kita kan mungkin maaf ya ada PMP ya Pak, PMP pelajaran bahwa Pancasila itu kita saling menghafalkan tentang buku-buku Pancasila. Jadi saya terima kasih ke Pak Dosen tadi. Iya, nah, ya kan gitu maksudnya, iya. Ketimpangan tetap ada Pak di mana-mana. Iya jelas itu ya. Ya itu ya, itu luar biasa dari Kang Hasan, dan memang kita kan sering menemukan juga Kang Hasan ya, ketika ada orang misalkan bahwa yang di beliau ada orang atau sekelompok masyarakat tidak percaya dengan ideologi Pancasila, tetapi ternyata di dalam kehidupannya dia melaksanakan nilai-nilai ketuhanan, dia melaksanakan nilai kemanusiaan. Nah ini tugas kita semua. Mereka dengan kata Pancasila kadang tidak setuju, tapi ternyata mereka mempraktekannya. Nah ini yang bagaimana cara kita semua untuk masuknya Kang, ya. Nah ini yang perlu kita pahamkan ke mereka gitu. Ya terima kasih Pak. Sebenarnya kan Pak, setahu kami Pak di pemerintah juga ada di Kapten. Iya. Kemudian ada juga yang penataran 4 pilar itu sebenarnya pemerintah juga sudah masuk ke dalam penyelenggaraan itu, tetapi kan kembali lagi ke kitanya sih Pak untuk menerima betul. Ini pandangan kita, padahal yang disampaikan Pak Dosen tadi sudah melaksanakan sebenarnya, tetapi secara tidak sadar sudah melaksanakan gitu, seperti itu Pak. Iya betul. Oke. Ya. Terima kasih Kang Hasan. Mungkin ada lagi, mangga. Ada lagi? Oke. Baik ya. Kalau tidak ada yang kita diskusikan, nanti video ini bisa dilihat di e-learning, bahkan nanti saya harus upload ya
di YouTube, kemudian baru bisa kita linkkan ke learning. Nanti saya akan share di grup bahwa kelompok 1 sudah menunaikan kewajiban untuk presentasi di makalahnya, dan minggu besok kita lanjut ke kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik teman-teman, semoga pertemuan hari ini apa yang disampaikan oleh semuanya menjadi satu pencerahan bahwa yang namanya ideologi Pancasila itu diambil dari nilai dasar yang ada di dalam jiwa maupun budaya bangsa Indonesia. Baik sadar maupun tidak sadar, sebetulnya kita memiliki nilai itu, cuman terkadang kita sendiri ya, karena sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.